Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Saya Siti Nadia Mariana. saya Yunda Isfadina, Saya Tiara Renata. Saya Elwa Dwi Jayani Putri. kami di sini akan menjawab soal-soal statistika 2. Oke, baik. Saya Tiara Renata akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu soalnya RSH di Jakarta mencatat bahwa probabilitas seorang pasien sembuh dari hipertensi adalah 40%. Bila terdapat 15 pasien yang menderita hipertensi, maka berapa probabilitas 5, 6, 7 orang pasien yang sembuh? Oke, di sini jadi diketahui X-nya peristiwa penderita sakit hipertensi sembuh, P-nya tadi itu 40%, jadinya 0,4, N-nya 15, Q-nya yaitu 1 min P sama dengan 1 min 0,4 sama dengan 0,6. Ditanya berapa probabilitas 5, 6, 7 orang pasien yang sembuh. Baik, kita jawab di sini. Rumusnya Px sama dengan X sama dengan X pangkat NX, P pangkat X, Q pangkat N min X. Jadi P sama dengan tadi kan yang ditanya itu 5, 6, 7. Jadi untuk P-nya di sini kita sama dengan X sama dengan 5. Jadi X pangkat 15, 5. Untuk P-nya 0,4 kali 5. Terus Q-nya 0,6, 15 min 5. Jadi sama dengan 15 faktorial per 5 faktorial, 5 kali 15 min 5 faktorial kali 0,4 pangkat 5, 0,6 pangkat 10. Lanjut, sama dengan 15 faktorial per 5 faktorial kali 10 faktorial, 0,4 pangkat 5 sama dengan 0,01024, yang 0,6 pangkat 10 jadinya 0,006046676. Untuk 15 faktorial jadinya itu kita hitung mundur, jadi 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 5 faktorialnya kita hitung mundur dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 10 faktorial, yaitu kita hitung mundur 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang ini kita coret, sama yang di atas juga kita coret. Lalu 5 sama 3 kita coret, di bawahnya 5 kali 3 15, jadi yang 15 di atas kita coret. Lalu kita turunkan ke yang ini 0,01024 kali 0,0060466176. Lanjut, yang ini 14 kali 13 kali 12 kali 11 sama dengan 24.024. Yang di bawahnya sisanya 4 kali 2 kali 1, jadinya 8. Yang ini masih tetap, yaitu 0,01024 kali 0,0060466176. Sama dengan yang ini 24 024 bagi 8 sama dengan 3003.
yang ini kali yang ini, hasilnya 0,0019173642224. Jadi jawabannya itu 0,1859 atau 15,59%. Artinya, peluang 5 orang dari 15 pasien penderita hipertensi sembuh sebesar 18,59%. Lanjut untuk pertanyaan yang berapa probabilitas 6 orang pasien yang sembuh. Jadi PX sama dengan 6, C 15 pangkat 15 6, 0,4 pangkat 6 kali 0,6 pangkat 15 min 6. Jadi 15 faktorial per 6 faktorial kali 15 min 6 faktorial. Di sini masih 0,4 pangkat 6 dan dikali 0,6 pangkat 9. 15 faktorial per 6 faktorial kali 9 faktorial dikali 0,004096 kali 0,01007696. Yang 15 faktorial kita hitung mundur jadi 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 6 faktorial, jadinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 9 faktorial, yaitu 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 0,004096 kali 0,01007796. Jadi yang ini tadi kita bagi, itu coret yang ini yang sama, terus 2 kali 5 kita itu 10, jadinya kita coret 10 di sini. 3 kali 4 itu 12, kita coret juga 12 di sini. Jadi 15 kali 14 kali 13 per 6 hasilnya 5005 dikali hasil yang ini kali ini jadinya 0,00041278242816 hasilnya 0,2064. Jadi artinya peluang 6 orang dari 15 orang pasien penderita hipertensi sembuh sebesar 20,65%. Pertanyaan selanjutnya yaitu untuk penderita yang ditanya probabilitas 7 orang pasien yang sembuh. Jadi P-nya itu X sama dengan 7. Probabilitas X sama dengan 7. C-nya pangkat 15 7. Terus 0,4 pangkat 7 kali 0,6 pangkat 15 min 7 sama dengan 15 faktorial per 7 faktorial kali 15 min 7 faktorial kali 0,4 pangkat 7 kali 0,6 pangkat 8 sama dengan 15 faktorial per 7 faktorial kali 8 faktorial dikali 0,4 pangkat 7 yaitu 0,0016384 dikali 0,6 pangkat 8 yaitu 0,01679616. Jadi yang 15 faktorial jadinya itu kita hitung mundur 15 kali 14 kali 13 kali 12
kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 7 faktorial, yaitu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 8 faktorial, yaitu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang ini dari 8 sampai 1 kita coret yang bawah dan juga yang atas. 2 kali 5 itu 10, kita coret 10-nya. 3 kali 4 itu 12, kita coret 12 yang di atas juga. Jadi sisanya 15 kali 14 kali 13 kali 9 per 7 kali 4, yaitu 6.435. Lanjut dikali 0,0016384 kali 0,01679616 sama dengan 0,00027518882854. Jadi hasilnya 0,177. Jadi artinya peluang 7 orang dari 15 orang pasien penderita hipertensi sembuh sebesar 17,7%. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang nomor 2. Diketahui sebuah perusahaan industri memiliki produksi alat-alat plastik secara teknis sebanyak 20%. Jika 10 buah alat plastik yang dihasilkan oleh mesin dipilih secara random. Di sini ditanya bagaimana jika 2 buah alat plastik di atas rusak, dan yang kedua ada bagaimana jika 3 buah alat plastik yang di atas rusak. Jawabannya yang pertama yang A. P buka kurung X sama dengan 2 sama dengan 10/2 dan buka kurung 0,2 pangkat 2 buka kurung lagi 0,8 pangkat 8. P buka kurung X sama dengan 2 tutup kurung sama dengan 45 dikali 0,04 dikali 0,1678 sama dengan 45 dikali 0,06712 sama dengan 0,302. Jadi peluang 2 buah alat plastik rusak adalah 0,302 atau 32%. Untuk jawaban yang B, P buka kurung X sama dengan 3 sama dengan buka kurung 10/3 tutup kurung. Buka kurung 0,2 pangkat 3 dan 0,8 pangkat 7. Di mana P buka kurung X sama dengan 3 tutup kurung sama dengan 120 dikali 0,008 dikali 0,2097 sama dengan 120 dikali 0,001678 sama dengan 0,201. Jadi peluang 3 buah alat plastik yang rusak adalah 0,201 atau 20,1%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang bab probabilita yang akan membahas tentang nomor 4, 5, dan 6. Perkenalkan, nama saya Devina Rosa dengan NIM A1A024100054. Perkenalkan, nama saya Rosada dengan NIM A1A0241040. Perkenalkan, nama saya Azizah Nurhanisa dengan NIM A1A024100048. Perkenalkan, saya Deski Aulia Anjani dengan NIM A1A024100053. N sama dengan 12. Rata-rata sampelnya $10 dan
simpanan bakunya 2,25. Tingkat kepercayaan yang diperoleh 95% dan ditanyakan adalah interval kepercayaannya. Cara menjawabnya, TA per 2 derajat bebas DF sama dengan N per 1 sama dengan 11. Untuk kepercayaannya tadi kan kita dapat 95%. Nah, 95% dijadikan A sama dengan 0,05, maka T 0,025,11 sama dengan 2,201. Lalu kita mencari sampel rata-ratanya, kurang lebih TA per 2 X5 per akar N. Lalu tadi sampel rata-ratanya kan $10 plus ini dari hasil yang tadi untuk kita cari, lalu dikali 2,25 yaitu simpanan bakunya per N12. Jadi hasilnya $10 kurang lebih 2,201 dikali 0,6495 sama dengan $10 kurang lebih 1,43 sama dengan 8,757 kurang lebih P kurang lebih 11 sama 0,43. Maka dengan keyakinan 95% rata-rata pengeluaran mingguan penghuni asrama, kita bisa tahu nih di $8,57 sampai atau dan $11,43. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk soal nomor 7 yaitu dua jenis tambang ingin dibandingkan kekuatannya. Untuk itu 50 potong tambang dari setiap jenis diuji dalam kondisi yang sama. Jenis A mempunyai kekuatan rata-rata 78,3 kg dengan simpangan baku 5,6 kg. Sedangkan jenis B mempunyai kekuatan rata-rata 87,2 kg dengan simpangan baku 6,3 kg. Susunlah pendugaan interval untuk selisih kedua nilai tengah populasinya dengan derajat keyakinan 90%. Baik, berikut adalah jawaban nomor 7. Diketahui bahwa dua jenis bahan memiliki jumlah sampel yang sama, masing-masing berjumlah 50. Untuk jenis A, rata-rata hasil pengujian kekuatannya sebesar 78,3 dengan simpangan baku 5,6. Sedangkan untuk jenis B, rata-ratanya 87,2 dengan simpangan baku 6,3. Dalam perhitungan ini, digunakan tingkat kepercayaan 90%. Karena jumlah sampel lebih dari 30, maka distribusi yang digunakan adalah distribusi normal atau distribusi Z. Berikutnya, rumus yang digunakan adalah X1 dikurangi X2 ditambah dan dikurangi Z alfa per 2 dikalikan akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Kemudian kita substitusikan nilai-nilainya. 78,3 dikurangi 87,2 ditambah dan dikurangi 1,645 dikalikan akar dari 5,6 kuadrat per 50 ditambah 6,3 kuadrat per 50. Kemudian dihitung satu per satu. 78,3 dikurangi 87,2 sama dengan negatif 8,9. Selanjutnya di bagian dalam akar ditulis seperti ini. 31,36 per 50 ditambah 39,69 per 50. Sehingga persamaan menjadi negatif 8,9 ditambah dan dikurangi 1,645 dikalikan akar dari 31,536 per 50 ditambah 39,69 per 50. Kemudian negatif 8,9 ditambah dan dikurangi 1,645 akar 1,568 ditambah 0,7938 sama dengan 4. Kemudian kita kalikan 1,645 dengan 1,657 dan hasilnya adalah 2,73.
Selanjutnya, negatif 8,9 ditambah dan dikurangi 2,73, maka didapatkan batas bawah yaitu negatif 11,63 dan batas atas yaitu negatif 6,17. Dengan demikian, keyakinan 90% rata-rata kekuatan jenis A lebih rendah dari jenis B, antara 6,17 kg sampai 11,63 kg. Berikutnya untuk soal nomor 8, yaitu sebuah perusahaan mainan anak-anak sedang berusaha untuk menentukan apakah akan memilih baterai merek A atau merek B. Untuk menduga kedua merek baterai tersebut, dilakukan percobaan dengan mengambil 25 buah baterai untuk masing-masing merek. Semua baterai itu dicoba sampai harus mati. Hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk merek A, rata-rata waktu nyala baterai adalah 4000 jam dengan simpangan baku 650 jam. Untuk merek B, rata-rata waktu nyala baterai adalah 3500 jam dengan simpangan baku 700 jam. Dengan derajat keyakinan 95%, buatlah pendugaan interval bagi perbedaan rata-rata waktu nyala antara baterai merek A dan merek B bila diasumsikan populasinya menyebar normal. Baik, berikut adalah jawaban untuk nomor 8. Diketahui merek A memiliki rata-rata 4000, simpangan baku 650 dan jumlah sampel 25. Merek B memiliki rata-rata 3500, simpang baku 700 dan jumlah sampel 25. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, berarti alfa sama dengan 0,05. Asumsi yang digunakan yaitu populasi menyebar normal dan memiliki variansi yang sama. Rumus interval kepercayaan untuk selisih dua rata-rata dengan variansi sama yaitu rata-rata A dikurangi rata-rata B ditambah dan dikurangi T alfa per 2 dengan derajat bebas N A tambah NB dikurangi 2 dikali simpangan baku gabungan dikali akar dari 1 per NA ditambah 1 per NB. Diketahui rumus untuk menghitung simpangan baku gabungan atau SP adalah akar dari dalam tanda kurung NA dikurangi 1 kali simpangan baku A kuadrat ditambah NB dikurangi 1 kali simpangan baku B kuadrat dibagi NA tambah NB dikurangi 2. Kemudian menghitung SP yaitu akar dari 25 dikurangi 1 kali 650 kuadrat ditambah 25 dikurangi 1 kali 700 kuadrat dibagi 25 ditambah 25 dikurangi 2. Hasilnya adalah akar dari... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yolanda Nayla Lestari dengan NIM A1A 024100038. Saya Florin Febrianti Ramada dengan NIM A1A 024100061. Saya Ida Aisyah Sumiantari dengan NIM A1A 024100063. Di sini kami sebagai kelompok 3 bab 2 yaitu distribusi peluang dan probabilitas nomor 7 dan 8. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 7. Soalnya, bila diketahui sebuah distribusi normal dengan mu sama dengan 40 dan tu sama dengan 6, hitunglah A. Luas daerah di bawah 32 dan gambar kurva normalnya. B. Luas daerah di atas 27 dan gambar kurva normalnya. Saya akan membahas yang A. Di sini yang A P X kurang dari 32. Yang pertama, kita akan mencari Z-nya dulu. Z sama dengan X min mu per to sama dengan 32 min 40 per 6 sama dengan min 8 per 6 sama dengan min 1,3. Lalu P X kurang dari 32 itu sama dengan 0,5 min P min 1,3 kurang dari Z kurang dari 0 sama dengan 0,5 min 0,4032
sama dengan 0,0968. Jadi luas daerah di bawah 32 adalah 9,68%. Lalu yang B, kita mencari P X lebih dari 27. Yang pertama kita mencari Z. Z sama dengan X min U per to, sama dengan 27 min 40 per 6, sama dengan min 13 per 6, sama dengan min 2,17. Lalu Px lebih dari 27 sama dengan Pz lebih dari min 2,17, sama dengan 0,5 ditambah P min 2,17 kurang dari Z kurang dari 0, sama dengan 0,5 plus 0,4850 sama dengan 0,985. Jadi luas daerah di atas 27 adalah 98,5%. Baik, saya akan menjelaskan yang C, luas daerah antara 42 dan 51. Yang pertama kita cari yang 42 dulu dengan rumus Z sama dengan X1 minus mu per to, sama dengan 42 minus 40 per 6 sama dengan 2 per 6 sama dengan 0,33. Lanjut untuk yang X2 51 sama dengan Z sama dengan X2 minus mu per to, 51 minus 40 per 6 sama dengan 11 per 6 sama dengan 1,8. P nya sama dengan, jadi P antara 42 sampai 51 adalah 1,83 sampai 0,33, yaitu 0,4664 dikurangi 0,1293 sama dengan 0,3371. Jadi luas daerah antara 42 dan 51 adalah 33,71. Saya akan menjawab soal nomor 8. Soalnya itu misalkan bahwa secara rata-rata 1 di antara 100 orang membuat kesalahan angka dalam melaporkan pajak. Bila 400 formulir diambil secara acak dan diperiksa bahwa peluang ada 0, 1, 2, dan 3 kesalahan, itu diketahui. P sama dengan 1 per 1000 sama dengan 0,001. N-nya itu 400. Kemudian mu-nya itu dicari dengan N dikali P sama dengan 400 dikali 0,001 sama dengan 0,4. Terus ada E mu sama dengan 2,71828 karena E mu-nya itu adalah tetap atau konstan dikali 0,4 sama dengan 0,6703. Maka dicari menggunakan rumus yaitu Fx sama dengan mu x dikali E mu per x faktorial. F0 sama dengan 0,4 pangkat 0 dikali 0,6703 per 0 faktorial sama dengan 0,6703. Jadi peluang ada 0 formulir yang mengandung kesalahan angka yaitu 67,3%. Kemudian ada F1. Untuk mencari F1 sama dengan 0,4 pangkat 1 dikali 0,6703 per 1 faktorial sama dengan 0,2681. Jadi peluang ada satu formulir yang mengandung kesalahan angka yaitu 26,81. F2 sama dengan 0,4 pangkat 2 dikali 0,6703 per 2 faktorial sama dengan 0,053. Jadi peluang ada dua formulir yang mengandung kesalahan angka yaitu 5,36%. Kemudian ada F3 sama dengan 0,4 di pangkat 3 dikali 0,6703 per 3 faktorial sama dengan 0,64 dikali 0,6703 sama dengan 0,0714. Jadi peluang ada 3 formulir yang mengandung kesalahan yaitu 7,14%. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya Damian Firdaus, NIM saya A1A 02410052. Dengan saya Ayu Kamalasari dengan NIM A1A 02314148.
Dan saya Edwin Wahyudi dengan NIM A1A02410056. Kami akan menjelaskan mengenai soal-soal ekonomi statistik 2. Di sini saya akan menjawab soal nomor 8. Soalnya itu diberikan sebuah peubah acak atau variabel random X dengan nilai tengah 18 dan simpangan baku 2,5. Hitunglah A P dalam kurung X kurang dari 15, B P dalam kurung 17 kurang dari X kurang dari 21, C gambar kurva normalnya. Jawab. Diketahui X sama dengan variabel acak. Nilai tengah atau rata-rata sama dengan 18. Simpangan bakunya 2,5. Rumusnya itu Z sama dengan X min nilai tengah per simpangan baku. Ditanya A P dalam kurung X kurang dari 15 sama dengan titik-titik, B P dalam kurung 17 kurang dari X kurang dari 21, dan C kurva. Soal nomor A, jika X sama dengan 15, maka Z sama dengan 15 min 18 per 2,5 sama dengan min 3 per 2,5 sama dengan min 1,2. Jadi P dalam kurung X kurang dari 15 sama dengan P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari min 1,2 sama dengan 0,3849. Artinya 38,49% dari seluruh data variabel X kurang dari 15. Selanjutnya soal nomor B. P dalam kurung 17 kurang dari X kurang 21 sama dengan titik-titik. Jika X sama dengan 17, maka Z sama dengan 17 min 18 per 2,5 sama dengan min 1 per 2,5. Min 1 per 2,5 jadinya min 0,4. Jika X2 sama dengan 21, maka Z sama dengan 21 min 18 per 2,5 sama dengan 3 per 2,5 sama dengan 1,2. Jadi P dalam kurung 17 kurang dari X kurang 21 sama dengan P dalam kurung min 0,4 kurang dari Z kurang dari 1,2 sama dengan P dalam kurung min 0,4 kurang dari Z kurang dari 0 plus P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari 1,2 sama dengan 0,1554 ditambah 0,3849 jadinya 0,5403. Artinya 54,03% peluang variabel acak X mengambil nilai antara 17 dan 21. Terus yang C kurva. Jadi seperti inilah kurvanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 9. Diketahui X sama dengan volume minuman per gelas, mu 200 ml dan to 15 ml. Ditanya berapa proporsi gelas yang berisi lebih dari 224 ml. Jawab. Jadi rumusnya itu Z sama dengan X min mu per to. Jika X sama dengan 224, maka Z sama dengan 224 min 200 per 15. Jadi 24 per 15 sama dengan 1,6. Jadi PX lebih dari 224 itu sama dengan PZ lebih dari 1,6. 0,5 dikurangi PZ lebih dari 1,6.
Jadi nilai 1,6 dalam tabel adalah 0,4452. Jadi 0,5 dikurangi 0,4452 itu sama dengan 0,0548. Jadi banyaknya gelas yang berisi lebih dari 224 mili adalah 5,48%. Selanjutnya pertanyaan yang B, berapa peluang sebuah gelas berisi antara 119 dan 209 mili? Rumusnya Z sama dengan X min mu per T. Jika X1 sama dengan 191, maka Z sama dengan 191 min 200 per 15. Min 9 per 15 sama dengan min 0,6. Jika X2 sama dengan 209, maka Z sama dengan 209 min 200 per 15. 9 per 15 sama dengan 0,6. Jadi P 191 kurang dari X kurang dari 209 itu sama dengan P min 0,6 kurang dari Z kurang dari 0 ditambah P 0 kurang dari Z kurang dari 0,6. Dalam tabel 0,6 itu nilainya sama dengan 0,2258. Jadi 0,2258 ditambah 0,2258 maka hasilnya 0,4516. Jadi peluang sebuah gelas berisi antara 191 dan 209 ml adalah 45,16%. Untuk gambar kurva normalnya seperti ini. Saya akan menjelaskan jawaban dari bab 5 soal nomor 1 dengan soal seorang pejabat perbankan yang bertanggung jawab dalam pemberian kredit mempunyai anggapan bahwa rata-rata modal perusahaan nasional paling rendah adalah 100 juta dengan alternatif lebih kecil dari itu. Untuk menguji anggapan tersebut diambil sampel random sebanyak 81 buah perusahaan nasional yang rata-rata modalnya sebesar 95 juta dan simpangan baku besar 25 juta dengan taraf nyata yaitu 1% dan ujilah anggapan di atas. Jadi diketahui N sama dengan 81, X sama dengan 95 juta, S sama dengan 25 juta dan A sama dengan 1% atau 0,01. Hipotesis H1 rata-rata populasi kurang dari 100.000. Jadi rumusnya Z sama dengan X dikurang rata-rata populasi 0 per S per akar N. S per akar N sama dengan 25 juta per akar 81 sama dengan 25 juta per akar per 9 sama dengan 2.777 sekian. Z dalam kurung 95 juta dikurang 100 juta dan 2.777 sekian sama dengan min 5 juta 2.777 sekian sama dengan min 1,8. Yang kedua nilai kritis taraf. Sama dengan 1 uji kiri lalu Z sama dengan min 2,33. Lalu yang ketiga keputusan bandingkan. Z hit sama dengan min 1,8 dengan Z crit sama dengan 2,33. Karena min 1,8 lebih besar dari min 2,33, jadi tidak termasuk HO. Lalu yang keempat, atau yang terakhir kesimpulan singkat pada taraf nyata adalah 1%, yaitu tidak ada bukti bahwa rata-rata modal lebih kecil dari 100 juta. Anggapan pejabat rata-rata paling rendah adalah 100 juta.
Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal nomor 2. Jadi grocery store beranggapan bahwa rata-rata saldo cek tak terbayar per bulan paling tinggi sebesar Rp400.000. Ini alternatif lebih besar. Kemudian sampel sebesar 172, rata-rata sampel sebesar Rp407.000, simpanan baku sebesar Rp38.000 dan taraf nyata yaitu sebesar 5. Jawabannya hipotesa 0 sama dengan rata-rata populasi kurang dari 400.000. Hipotesa alternatif rata-rata populasi lebih dari 400.000. Ini diuji menggunakan satu sisi kanan. Kemudian taraf nyata sebesar 0,05. Sampel besar N sama dengan 172 lebih besar daripada 30. Sampel memberi simpangan S sehingga kita dapat menggunakan pendekatan Z besar melalui statistik uji. Menjadi seperti ini. Kemudian di sini kita dapatkan hasilnya. Jadi diuji satu sisi kanan, P dikurang value sama dengan PZ lebih besar dibanding Z0. Untuk Z0 yaitu 2,4159, P kurang value sama dengan 0,0785, sekitar 0,78%. Daerah kritis pada taraf nyata 0,05 untuk uji bagian kanan, Z 0,05 sama dengan 1,645. Karena P dikurang value 0,0785 lebih kecil daripada 0,05, jadi ditolak hipotesa 0. Dan ini dia gambar kurva untuk uji soal nomor 2, uji satu arah kanan. Lalu saya akan menjelaskan soal bab 5 nomor 4 dengan soal sebuah perusahaan asuransi yang menyatakan bahwa rata-rata biaya untuk proses satu klaim asuransi sebesar Rp690.000. Satu industri asuransi pembanding mencatat bahwa jumlah tersebut lebih besar daripada perusahaan asuransi lain, sehingga manajer bermaksud mengurangi biaya tersebut. Untuk mengevaluasi kemungkinan tersebut, manajer memilih secara random 26 kasus proses klaim yang terjadi bulan lalu. Data tersebut dicatat dalam tabel biaya rata-rata untuk memproses setiap klaim asuransi dalam ratusan ribu rupiah. Jadi diketahui sampel N sama dengan 26 data sama dengan satuan ratusan ribu rupiah. Hipotesis perusahaan menyatakan rata-rata sama dengan 690.000 dalam satuan ratusan ribu. Rata-rata populasi 0 sama dengan 619 karena manajer ingin mengurangi biaya. Yang pertama, hitung rata-rata dan simpangan baku sampel. X sama dengan 5,646153846 satuan ratusan ribu. Jika dikonversi ke rupiah, maka akan menjadi X sama dengan 5,646153846 dikali 100.000 sama dengan 564.615,38. Lalu yang kedua statistik uji atau T dengan rumus T sama dengan X dikurang rata-rata populasi 0 per S per akar N. Substitusi dalam ratusan ribu rupiah sebagai berikut. T sama dengan 5,646153846 dikurang 619 per 1,0072659111 per akar 26 sama dengan min 6,3473. Jadi T hitung sama dengan min 6,347. Lalu selanjutnya nilai kritis. Derajat bebas DF sama dengan N dikurang 1 sama dengan 25. Taraf signifikan adalah 1% dan uji kiri lalu T crit pada kuantil 0,01 lower tail sekitar T crit sama dengan min 2,485 per DF sama dengan 25, taraf nyata sama dengan 0,01. Lalu keputusan, bandingkan T hitung sama dengan min 6,347 dengan T crit sama dengan min 2,485. Karena min 6,347 lebih kecil dari
min 2,485. Terhitung berada di daerah kritis, lalu tolak H0. Jadi, pada taraf signifikan 1% terdapat bukti statistik kuat bahwa rata-rata biaya memproses satu klaim lebih kecil dari 690.000. Dengan kata lain, manajer dapat menyimpulkan bahwa rata-rata aktual lebih kecil 690.000. Sampel menunjukkan rata-rata 564,61. Sampel menunjukkan rata-rata 564,615. Lanjut nomor 3, yaitu majalah menyatakan rata-rata penghasilan per bulan eksekutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya Egi Khalifatul Rahman. Saya Idwayan Widya Putra. Kami bakal menjelaskan nomor 2, 3, dan 4 bab 3. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2 bab 3. Yang diketahui dari soal tersebut yaitu rata-rata dengan N sama dengan 40 OHM, simpangan baku sama dengan 2 OHM, ukuran sampel sama dengan 36. Yang ditanyakan itu peluang rata-rata sampel lebih besar dari 45 OHM. Jadi rumusnya itu mu X bar sama dengan mu X bar sama dengan 40. Jadi ini 40 nilainya di sini. Lanjut, simpangan baku X bar sama dengan simpangan baku akar dari N sama dengan 2 dibagi akar dari 36. 2 dibagi 6 sama dengan 0,333. Lanjut, Z X dikurang mu X bar dibagi simpangan baku X sama dengan 45 dikurang 40 dibagi 0,333. 45 dikurang 40 sama dengan 5 dibagi 0,333 sama dengan 15. Jadi peluang X bar lebih besar dari 45 sama dengan peluang Z lebih besar dari 15. Peluang Z lebih besar dari 15 sama dengan 0. Jadi peluang bahwa rata-rata 36 resistor akan lebih besar dari 45 OHM hampir tidak mungkin terjadi atau 0%. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban untuk pertanyaan nomor 3 pada bab 3. Suatu perusahaan minuman kaleng menyatakan bahwa rata-rata isi per kaleng dari seluruh produksinya adalah 31,2 KLR dengan simpangan baku 0,4 KLR. Bila diambil sampel random sebesar 49, maka berapa probabilitas isi per kaleng rata-rata lebih dari 31,38 KLR? Diketahui rata-rata populasi sama dengan 31,2 KLR, simpangan baku populasi sama dengan 0,4 KLR, ukuran sampel sama dengan 49 kaleng, rata-rata sampel yang diuji, X bar sama dengan 31,38 KLR. Ditanya P, X bar lebih besar dari 31,38. Penyelesaiannya, yang pertama hitung standar error. SE sama dengan mu per pangkat N sama dengan 0,4 per pangkat 49 sama dengan 0,4 per 7 sama dengan 0,0571. Yang kedua hitung nilai Z. Z sama dengan X min mi per SE sama dengan 31,38 min 31,2 per 0,0571 sama dengan 0,18 per 0,0571 sama dengan 3,15. Yang ketiga, nilai probabilitas dari tabel Z. PZ lebih kecil dari 3,15 sama dengan 0,5 plus 0,4992 sama dengan 0,9992.
Yang keempat, tentukan probabilitas yang diminta. PZ lebih besar dari 3,15 sama dengan 1 min 0,9992 sama dengan 0,0008. Kesimpulannya, P X bar lebih besar dari 31,38 sama dengan 0,0008 sama dengan 0,08%. Jadi probabilitas bahwa rata-rata isi kaleng melebihi 31,38 KLR hanya sebesar 0,08%. Jadi di sini saya bakalan menjelaskan yang nomor 4 ya. Yang nomor 4 ini yang dimana diketahui MU-nya sama dengan 78,3, terus sigmanya sama dengan 5,6, terus N atau jumlah datanya sama dengan 100, terus sigma X bar sama dengan sigma per akar N sama dengan 5,6 per 10 ya. Akar 100 sama dengan 10 sama dengan 0,56. Terus yang dicari itu yang A ini. Yang A ini sama Z sama dengan X min M. X min M per sigma X bar sama dengan, langsung kita tulis di bawahnya ya, Z1 nya ini ketemu yang ini, terus dikurang 78,3, terus dibagi yang ini tuh, jadi hasilnya sama dengan 1,07. Terus Z2 nya 78,4 dikurang 78,3 per 0,56 sama dengan 0,18. Dari tabel di atas itu luasnya sama dengan luas 0,18 sama dengan 0,0714, luas 1,07 sama dengan 0,3577 astaga. Terus maka P dalam kurung 77,7 lebih dari sama dengan X bar lebih dari sama dengan 78,4 sama dengan 0,3577 plus 0,714 sama dengan 0,4291. Ini diubah ke dalam bentuk persentase jadinya 42,91. Lanjut soal yang B. Yang B itu peluang X kurang dari 78,6. Terus langsung dicari di sini. Z sama dengan 78 min 78,6 min 78,3 dibagi 0,56 sama dengan 0,3 per 0,56 sama dengan 0,54. Terus P dalam kurung X bar kurang dari 78, P nya itu peluang sama dengan 0,5 dikurangi 0,254 sama dengan 0,2946, atau jika dibuat menjadi persentase 29,46%. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 5 bab 3. Sebuah lift memiliki muatan maksimum 2000 lb dan dirancang untuk 10 orang. Berat badan tiap orang mengikuti distribusi normal dengan rata-rata atau U sama dengan 185 lb, simpangan baku sama dengan 22 lb, jumlah orang atau N sama dengan 10. Yang ditanya di sini yaitu berapa probabilitas total berat 10 orang melebihi 2000 lb. Yang pertama kita cari UX dulu. UX sama dengan N kali U sama dengan 10 kali 185 sama dengan
1850 lb. Yang kedua, kita cari simpangan baku X sama dengan akar pangkat N kali simpangan baku sama dengan akar pangkat 10 kali 22 sama dengan 69,7 lb. Jadi, Z sama dengan X min U per simpangan baku S sama dengan 2000 diambil 1850 per 69,7 sama dengan 2,15. P dalam kurung Z kurang dari 2,15 sama dengan 0,9842. P dalam kurung Z kurang dari 2,15 sama dengan 1 dikurangi 0,9842 sama dengan 0,0158. Jadi, probabilitas bahwa 10 orang yang menaiki lift akan memiliki berat lebih dari 2000 lb adalah 0,0158 atau 1,58%. Halo teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu lampu A rata-rata menyala 1400 jam dan lampu B rata-rata menyala 1300 jam. Simpangan bakunya masing-masing 160 jam dan 125 jam. Dan tiap populasi diambil sebuah sampel acak berukuran 85 dari lampu A dan 100 dari lampu B. Tentukan peluang rata-rata menyala lampu dalam sampel dari A paling sedikit akan 50 jam lebihnya dari rata-rata menyala lampu dalam sampel dari B. Yang diketahui yaitu rata-ratanya 1400 jam, simpangan bakunya 160 jam, ukuran sampel 85. Yang diketahui dari lampu B yaitu rata-rata 1300 jam, simpangan bakunya 125 jam, dan ukuran sampelnya 100. Seterusnya yaitu yang ditanyakan peluang bahwa rata-rata lampu A paling sedikit 50 jam lebih lama dari rata-rata lampu B, yaitu P dalam kurung rata-rata A min rata-rata B lebih besar dari 50. Pertama-tama kita akan mencari selisih dari rata-rata A min rata-rata B, yaitu 1400 min dikurang 1300, hasilnya 100. Terus kita akan mencari simpangan baku selisihnya, yaitu simpangan baku rata-rata A dan rata-rata B. Di sini simpangan baku 1 pangkat 2 per N1 plus simpangan baku 2 pangkat 2 per N2. Di sini simpangan baku 1 pangkat 2-nya 160, N1-nya 85, simpangan baku 2 pangkat 2-nya 125 pangkat 2, N2-nya 100. Jadi hasil 160 pangkat 2 25.600. Terus 125 pangkat 2 hasilnya 15.625. Di sini kita hitung 25.600 per 85, yaitu 301,18. Terus 15.625 per 100 yaitu 156,25. Jadi totalnya 301,18 ditambah 156,25 yaitu 457,43. Jika diakarkan 457,43 sama dengan 21,39. Selanjutnya kita akan menghitung Z-score-nya, yaitu P dalam kurung rata-rata AB min rata-rata A lebih besar dari 50, yaitu
50 min rata-rata selisih dibagi simpangan baku selisih. Di sini 50 terus rata-rata selisihnya 100 dibagi simpangan baku selisihnya 21,39 disama dengan 50 min 100 sama dengan min 50, ini tetap ke sini. Terus min 50 dibagi 21,39 hasilnya min 2,34. Jadi P dalam kurung Z lebih besar dari min 2,34 sama dengan 1P dalam kurung Z lebih kecil min 2,34 sama dengan 1,000096 sama dengan 0,9908. Jadi peluang bahwa rata-rata lampu A paling sedikit 50 jam paling lama daripada lampu B adalah 0,9904 atau 99,4%. Ajakan nomor 7, di mana mu A sama dengan 4.500, mu B sama dengan 4.000, sigma A sama dengan 40.000, sigma B sama dengan 90.000, NA sama dengan 50, dan NB sama dengan 100. Ditanya, X bar A dikurang X bar B lebih dari 600. Jawabannya, mu delta sama dengan mu A dikurang mu B. Ini mana 4.500 dikurang 400 sama dengan 500. Setelah itu mencari sigma delta. Ini mana 40.000 per 50 ditambah dengan 90.000 per 100 sama dengan 800 ditambah 900, yaitu hasilnya 1.700. Mencari nilai Z, di mana rumusnya Z sama dengan X dikurang mu per sigma, yaitu 600 dikurang 500 per 41,23 sama dengan 100 per 1,23, hasilnya 2,425. Mencari probabilitas Z, di mana P buka kurung Z kurang dari 2,43 sama dengan 0,9925, dan P buka kurung Z lebih dari 2,43 sama dengan